Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman tentang akuntansi. Akuntansi hadir dalam berbagai aspek kehidupan kita. Akuntansi itu sangat diperlukan. Saya akan membahas di sini dalam berbagai organisasi, bagaimana akuntansi bisa hadir di dalam organisasi-organisasi yang ada di masyarakat kita sekarang ini. Nah, pemahaman ini kita akan selalu berikan dengan mudah dan gampang dimengerti oleh teman-teman sekalian. Tentunya di sini saja. Baiklah teman-teman, seperti apa yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa akuntansi itu tidak hanya di dalam perusahaan besar, di dalam perusahaan yang benar-benar menghasilkan laba, untung atau rugi, tetapi organisasi juga begitu penting, memerlukan akuntansi untuk mencatat berbagai macam pengeluaran serta pemasukan di dalam transaksi-transaksi yang terjadi di organisasi tersebut. Nah, sebelumnya kita akan sedikit mengenal bagaimana susunan daripada kepengurusan. Artinya di sini siapa yang akan mengelola daripada keuangan itu di dalam organisasi tersebut. Jadi susunan kepengurusan dalam organisasi itu biasanya itu ada ketua, wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada seksi-seksi. Nah, di sini susunan kepengurusan ini disesuaikan dengan keadaan di dalam organisasi itu sendiri atau kebutuhan di dalam organisasi itu sendiri ya. Jadi apa yang perlu dikembangkan di dalam kepengurusan itu. Jadi hal-hal apa yang atau bidang-bidang mana yang benar-benar menjadi fokus utama di dalam organisasi itu bisa berjalan. Nah, di sini tentunya yang memegang peranan penting di dalam keuangan itu adalah seorang bendahara. Mari kita bahas bagaimana seorang bendahara melakukan pelaporan di dalam organisasi tersebut. Kita bahas pengertian daripada pemahaman kita tentang apa sih tugas dari bendahara tersebut. Nah, dalam suatu organisasi, bendahara merupakan pemegang pembukuan. Jadi bendahara lah yang memegang pembukuan di dalam suatu organisasi. Jadi laporan keuangan yang bisa dilakukan dalam organisasi adalah laporan cash flow. Jadi laporan cash flow menggambarkan apa? Masuk keluarnya uang di dalam organisasi, dan pencatatannya itu memakai dasar akuntansi. Jadi akuntansi yang paling dasar yaitu hanya debit dan kredit. Nah, jadi organisasi yang sehat itu tentunya melaporkan kondisi keuangannya setiap sebulan, 1 bulan sekali. Itu pasti harus kita laporkan bagaimana organisasi itu memperoleh pendapatan, sumber pendapatannya dari mana, pengeluarannya dalam bentuk apa. Itu sebulan itu harus kita catat. Sebagai bendahara harus mencatatnya secara mendetail. Jadi apa yang menjadi sumber pendapatan dan apa yang menjadi sumber pengeluaran itu diketahui oleh semua anggota organisasi. Jadi kepercayaan daripada anggota terhadap organisasi, pengelolaan keuangan, mereka percaya kalau kita benar-benar sebagai bendahara itu benar-benar bisa mencatat secara mendetail dari setiap transaksi
kegiatan organisasi. Kemudian dalam bentuk pembukuan yang dilakukan semestinya menggambarkan secara jelas setiap transaksi yang terjadi dalam organisasi. Bukti semua transaksi harus jelas dan tidak ada yang namanya nota kosong ataupun kwitansi kosong. Setiap kegiatan mengeluarkan uang harus bisa dicatat dengan jelas. Dalam pembukuan yang dilaporkan oleh bendahara itu, apa sih yang menjadi dasar dia mencatat? Jadi bukti-bukti transaksi itu juga harus menjadi lampiran di dalam melakukan pencatatan tersebut. Nah, kita hindari adanya pelaporan dengan nota kosong. Artinya bisa diisi sesuai dengan kehendak sendiri ataupun kwitansi kosong yang sudah ditandatangani. Nah, ini supaya untuk menghindari adanya ketidakpercayaan daripada anggota kita sendiri. Dan hindari hanya melampirkan nota sebagai bukti transaksi, karena nota itu bukanlah sebuah alat yang sah di dalam transaksi keuangan. Nota itu sangat penting karena nota itu sama artinya dengan invoice atau tagihan. Nota sangat penting, tetapi yang lebih menjadi sah transaksi itu adalah sebuah kwitansi. Jadi transaksi yang terjadi adanya nota itu harus juga dibuatkan kwitansi di dalam transaksi itu sendiri. Nota dengan kwitansi itu harus sebagai supporting data. Nah, di sini kenapa saya tekankan di sini? Karena di dalam organisasi banyak sekali saya melihat bahwa hanya dengan nota saja dia melampirkan. Artinya apa? Dalam suatu pencatatan itu apa yang menjadi dokumen yang bisa mendukung daripada pencatatan dalam bendahara tersebut. Jadi cuma nota itu sebenarnya bukannya salah, tetapi ada sedikit kekeliruan pemahaman. Jadi di sini saya memberikan bahwa setiap nota, setiap tagihan itu harus disertakan kwitansi supaya menjadi kepercayaan daripada anggota itu benar-benar ada. Nah, apa sih kendala biasanya yang terjadi di dalam suatu organisasi? Biasanya yang menjadi kendala itu adalah di mana transaksi yang terjadi dalam situasi khusus sehingga nota maupun kwitansi itu tidak bisa kita dapatkan. Nah, misalnya belanja barang dengan dagang yang belum tentu ada notanya. Jadi dia dagang-dagang yang tanpa menyediakan bukti-bukti transaksi. Nah, di sini kita juga belum membawa kwitansi. Jadi bukti-bukti tersebut berapapun pengeluaran biayanya boleh dibuatkan kwitansi berikutnya tanpa harus mencari dagang tersebut. Jadi siapa yang harus menandatangani? Ya adalah orang yang berbelanja. Jadi anggota kita yang kita tugaskan untuk berbelanja itulah yang bertanggung jawab di dalam menandatangani kwitansi tersebut ataupun dikuatkan oleh ketua organisasi. Kalau bisa, berapa pengeluaran yang terjadi, beli apa, itu semua dicantumkan di dalam kwitansi yang kita uang terhadap uang yang kita keluarkan itu dapat dipertanggungjawabkan, kemudian ditandatangani oleh yang meminta uang itu untuk berbelanja tadi, ataupun seizin ketua untuk berbelanja keperluan daripada organisasi tersebut. Nah, di sini
Jadi semakin menguatkan bahwa pengeluaran yang dicatat oleh bendahara benar-benar harus bisa kita buktikan dengan realistis. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, ya bendahara harus membuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh yang berbelanja ataupun ketua organisasi. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tersebut, bahwa stepnya seperti itu. Bagi teman-teman yang belum melaksanakan hal seperti ini, alangkah baiknya dari sekarang kita mulai belajar untuk membuat suatu pembukuan dalam organisasi itu menjadi lebih rapi dan akuntabilitas. Jadi kepercayaan daripada anggota itu bisa kita dapatkan. Jadi pertanggungjawabannya itu benar-benar bisa diterima oleh anggota kita. Ataupun kejadian-kejadian lain, kalau misalnya seperti di Bali itu, ataupun di daerah-daerah lain yang biasanya organisasi bisa mengaturkan kepada Tuhan itu berupa pejati ke pura, biasanya kita ke pura-pura untuk melakukan persembahyangan. Nah, di situ disertai dengan di dalam pejati itu biasanya kita mengaturkan sesari. Nah, disinilah biasanya kesulitan bendahara. Nah, tidak perlu kita berpikir banyak, kita buatkan kwitansi dan ditandatangani oleh ketua organisasi tersebut. Jadi itu sudah menjadi sah. Ingat, nota dengan kwitansi. Tidak bisa kita hanya melampirkan nota. Nota itu sifatnya adalah tagihan, invoice saja. Jadi alat yang sah sebagai diterima dalam bertransaksi itu adalah kwitansi itu sendiri. Jadi bisa jadi kalau lebih supaya benar-benar kalau organisasi itu bersifat besar, ya, meskipun dia itu tidak mencari untung, dalam setiap pengeluaran kwitansi yang bernilai di atas 1 juta itu harus diisi materai. Ini lebih syah lagi, lebih bisa dijamin lagi keakuratan data yang kita lakukan di dalam pencatatan setiap pengeluaran. Ya. Nah, dari sini saya hanya memberikan tips-tips khusus supaya siapapun yang menjadi bendahara, meskipun tidak harus mempunyai pengetahuan di dalam akuntansi, mungkin ini bisa dibagi sebagai pedoman di dalam melakukan pencatatan dalam organisasi. Oke, kita lanjut. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana seorang bendahara itu dalam suatu organisasi melakukan pembukuan setiap hari ataupun setiap terjadi transaksi. Nah, di sini misalnya yang pertama, jelas kalau organisasi itu sudah berjalan, bulan berikutnya saya memakai contoh di bulan Januari. Jadi kas bulan lalu, jadinya kas bulan lalu itu adalah 31 Desember 2021. Itu saldo akhirnya adalah 50 juta. Berarti kas bulan sekarang, kas awal daripada saldo awalnya itu adalah 50 juta. Nah, di sini dengan transaksi-transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang bendahara di dalam organisasi, misalnya pengeluaran dalam biaya listrik tanggal 3 Januari berapa besarnya, maka kita taruh di kredit. Kemudian saldonya 50 juta dikurangi biaya listrik itu, jadi saldonya adalah di tanggal 3 itu adalah 49.775.000 rupiah. Begitu pula kemungkinan juga memerlukan anggota-anggota itu melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengeluaran dalam bentuk biaya konsumsi. Bisa membeli aqua, membelikan snack ataupun apa. Itu boleh-boleh, sah-sah saja
karena memang di dalam suatu organisasi itu sudah ada ADART-nya. Jadi pengeluaran biaya-biaya itu sudah diatur di dalam ketentuan dalam organisasi tersebut. Beli peralatan tulis juga. Kemudian kemungkinan ada penerimaan secara sukarela dari beberapa usaha-usaha yang ada di dalam daerah tersebut, umpamanya memberikan kita semacam sumbangan itu secara sukarela, bisa dimasukkan sebagai sumber pendapatan dan itu didebet. Nah, ini dilakukan setiap ada transaksi. Itu seharusnya seorang bendahara selalu mencatat, dan kalaupun ingin lebih detail, ini ditambahkan satu kolom lagi, umpamanya kegiatannya apa. Kegiatannya apa di sini boleh, karena bisa menggambarkan setiap terjadi di tanggal tersebut, di tanggal 3 umpamanya bayar listrik, jadi kegiatannya adalah membayar listrik itu sendiri di dalam kantor yang kita pakai tersebut. Nah, begitu pula biaya konsumsi, bawahnya bekerja bakti kegiatannya ataupun yang lain-lain. Nah, di sini akhirnya kita mendapatkan total dari semua transaksi. Debetnya adalah pemasukannya menjadi 51.500.000, pengeluaran yaitu di kredit 1.977.250 rupiah. Jadi saldo akhir di 31 Januari 2022 adalah 49.522.750 rupiah. Nah, di sini bagi teman-teman siapapun pasti akan bisa melakukan hal semacam ini, tidak harus perlu mempunyai kemampuan di dalam atau basicnya, dasar pengetahuan atau pendidikannya adalah seorang akuntan atau akuntansi. Jadi di sini yang dipakai adalah cash flow, itu hanya berupa debit kredit. Jadi pemasukannya di debit, pengeluarannya di kredit. Nah, itu. Kemudian di dalam 1 bulan itu maka kita akan dari transaksi-transaksi kita sudah lakukan pencatatan, kemudian di akhir bulan ataupun di awal bulan berikutnya, umpamanya kalau ini Januari, berarti di 1 Februari kita sudah bisa terbitkan atau kita laporkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangannya apa, nama organisasinya apa, per Januari 2022. Di sini laporan keuangannya global kita bikin karena kita sudah mencatatnya di dalam pembukuan sehari-hari tersebut yang kita namakan cash flow. Jadi laporan keuangannya saldo awal 50 juta rupiah, kemudian ada pemasukan 1.500.000 rupiah. Totalnya adalah 51.500.000 rupiah. Pengeluaran dari seluruh pengeluaran yang ada itu adalah 1.977.250 rupiah. Jadi saldo akhir dari laporan keuangan, saldo akhir dari keuangan atau kas organisasi tersebut adalah 49.522.250 rupiah. Dan ini sudah kita bisa pertanggungjawabkan di dalam laporan yang sudah dibikin setiap ada transaksi dalam organisasi tersebut. Kalaupun dalam 1 hari, kalau organisasi itu memang besar, itu dalam 1 hari biaya-biaya yang dikeluarkan bisa begitu banyak juga. Makanya untuk menghindari kesalahan-kesalahan di dalam melakukan pencatatan, lebih baik kalau saya sarankan untuk mencatatnya setiap terjadi transaksi, atau kalau perharinya itu banyak, kita lakukan perharinya. Inilah merupakan tugas daripada bendahara. Kita harus benar-benar melakukan apa yang terjadi di dalam transaksi-transaksi, pengeluaran-pengeluaran serta pemasukan-pemasukan di dalam organisasi itu secara tepat, ya. Dan supporting data, artinya data-data pendukungnya, kembali saya ingatkan, jangan hanya melampirkan nota saja,
tetap harus kwitansi yang bertanda tangan. Kalaupun sifatnya insidensial, itu harus ditandatangani oleh ketua organisasi itu. Jangan bendahara yang menandatangani. Kalau bendahara menandatangani, bisa umpamanya kita melakukan pembelian peralatan alat tulis ataupun hal-hal kecil lainnya yang sifatnya itu harus mendesak yang kita harus beli. Itu baru kita yang menandatangani kwitansi tersebut. Atau kita yang memang berbelanja memenuhi kebutuhan daripada organisasi, kita harus menandatangani. Bendahara boleh menandatangani kwitansi tersebut. Tentunya notanya harus jelas. Jangan bikin suatu nota yang di markup ataupun nota-nota kosong yang bisa sifatnya mengundang kecurigaan dari anggota-anggota kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan di sini. Kenapa hal ini yang perlu kembali menjadi pembahasan saya kali ini, karena di dalam organisasi itu, di dalam masyarakat itu tumbuh dan berkembang, karena setiap terjadi sesuatu yang bersifat memerlukan suatu pengelolaan, itu pasti organisasi itu memerlukan seorang bendahara. Bendahara inilah yang akan mencatat semua pemasukan dan pengeluarannya, dan secara sederhana mudah untuk kita pahami. Karena apa? Pemasukan ya tetap didebet, pengeluaran ya dikredit. Nah, inilah kenapa saya ingin memberikan pemahaman ini, karena organisasi berkembang di dalam masyarakat supaya bisa ditunjuk sebagai bendahara, menjadi tidak bingung lagi di dalam melakukan pembukuan di dalam organisasi. Nah, sampai di sini pembahasan saya kali ini. Kita bertemu dalam pembahasan berikutnya.